Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalim ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua bisa bermuajahah, bersilaturahim dalam uh, ngobrol kala ini ataupun dalam pelatihan pada siang ini. Tentunya insya Allah pada siang ini kita akan membawakan materi tentang digital marketing, ya, lanjutan dari materi sebelumnya yang tentunya pada siang ini materinya tak kalah menarik dibandingkan dengan pertemuan yang pertama, ya. Dan alhamdulillah juga bagi sahabat yang baru bergabung pada pelatihan yang pada pelatihan siang ini. Salawat serta salam tentunya terlimpah curahkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ahlan wa sahlan kepada sahabat ataupun para peserta, kepada para wukala yang hadir pada siang ini. Terima kasih sudah mendaftar pada acara pelatihan ini. Semoga bermanfaat acara ini ke depannya, dan ahlan wasalan juga sudah berkenan menyisikan waktunya untuk pelatihan siang ini. Ini merupakan pertemuan yang kedua, ya, dengan materi lanjutan dari materi sebelumnya, dan pastinya materi yang kedua ini tak kalah menarik dengan materi yang sudah disampaikan oleh Kang Fikri sebelumnya. Bagi sahabat yang sudah hadir pun, silakan diubah format namanya dengan format nama diikuti domisilinya sekarang di mana. Kalau misalkan sedang mudik, ditulis kota mudiknya, ya, kota tujuannya, agar kami tahu sahabat semuanya berasal dari mana saja, gitu ya. Dan tentunya alhamdulillah dengan manfaat Zoom ini kita bisa bersilaturahim lintas daerah, dan alhamdulillah telah hadir juga di tengah-tengah kita Kang Fikri Lazuardi yang insya Allah akan mengisi materi pada siang ini. Untuk lebih memberkahi pada pertemuan siang ini, alangkah baiknya kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berkah, semoga acara ini bermanfaat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bisa membantu teman-teman semuanya dalam hal mempromosikan Muslim 101 ataupun dalam berwirausaha mandiri, gitu ya. Eh, Sebelum pada acara inti, izinkan saya menyampaikan terkait profil Muslim 101. Mungkin sahabat semuanya sebagian besar yang hadir pada siang ini baru hadir, ya, baru daftar pada pertemuan yang kedua, dan baru masuk grup juga, dan sebagian mungkin belum tahu terkait Muslim 101. Nah, perlu diketahui oleh sahabat semuanya bahwa Muslim 101 ini merupakan platform ataupun marketplace ataupun e-commerce dan yang kami ciptakan sebagai muamalah muslim, ekosistem muamalah muslim yang berbasis web dan mobile apps yang saling terintegrasi satu sama lain. Nah, salah satu pelayanannya adalah kami menyediakan marketplace umroh, haji, dan halal trip yang menjembatani pilihan paket perjalanan dari berbagai mitra travel yang sudah berizin dari Kementerian Agama dengan calon para jamaah yang tersebar di seluruh Indonesia. Insya Allah pada kesempatan pada per bulan di bulan April di bulan Maret ini kami fokus untuk penjualan paket umroh dari berbagai travel, dan insya Allah kedepannya dan pengembangannya kami akan memperluas fitur-fiturnya, kami akan upgrade fitur-fiturnya, diperluas ke sektor seperti halal goods ataupun ke barang-barang halal, makanan halal, dan insya Allah nanti pun akan kami perluas
melalui Amal 101. Ya, bagi sahabat yang ingin berkontribusi dalam hal sosial, nanti bisa langsung bergabung lewat Amal 101. Dan mohon doanya dari sahabat semuanya, semoga proyek kebaikan ini bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Dan tentunya layaknya seperti rumah bertumbuh bukan hanya terbatas, ekosistem bisnis umroh ini ke depannya selain umroh dan haji akan memfasilitasi kebutuhan sahabat semuanya lewat transaksi keuangan syariah, halal market, serta aktivitas muslim lainnya tentunya yang lebih luas lagi. Nah, mungkin sahabat semuanya yang hadir pada kesempatan siang ini yang baru bergabung bertanya-tanya juga terkait apa sih itu wukala ya. Jadi wukala itu kami ambil dari kata bahasa Arab yang artinya wuka, wakil ataupun agent mungkin dalam bahasa yang mudah dipahami. Jadi kumpulan agent eh, di bawah naungan manajemen Muslim 101 yang dimana semangat kami berbagi keberkahan bersama, berbagi tanggung jawab pemasaran produk knowledge ya. Jadi tentunya Wukala ini kami konsep dikelola dengan skema fee affiliate berbasis platform sehingga manajemen agent menjadi terpusat dan transparan ya, pusat dan transparan. Tentunya sahabat semuanya bisa gratis ikut eh, ikut Wukala ini ya. Wukala gratis dengan modal 0 rupiah tanpa risiko, sahabat bisa mempunyai potensi keuntungan jutaan rupiah sebagai ukala di Muslim 101. Dengan basis affiliate, sahabat bisa dengan mudahnya mempromosikan paket-paket kami ya. Paket kami yang tersedia di wukala.muslim101.id. Bagi sahabat yang belum daftar, nanti bisa langsung diinfo ke admin kami dengan format nama, domisili, nomor HP, email, dan nomor rekening ya, yang nantinya akan kami integrasikan dengan sistem kami. Tentunya Wukala ini kami terbuka ya, kami terbuka bagi siapa saja yang ingin mendapatkan keberkahan, tentunya yang kami atur dalam 6 kategorisasi ya, Wukala ini. Jadi bagi sahabat yang hadir bisa juga individual ya, perorangan ataupun public figure, influencer, content creator. Adapun komunitas ya, komunitas seperti lembaga majelis taklim dekat masjid bisa jadi sebagai media fundraisingnya komunitas ini. Silakan bisa bergabung dengan kami. Yang keempat pun bisa institusi ya, corporate, syariah, bank, BMT. Alhamdulillah kami sudah kerjasama dengan beberapa lembaga seperti Antam, seperti Indosemen ataupun link aja Permata Bank Unit Syariah. Alhamdulillah kami sudah bekerja sama dengan mereka. Dan tentunya bagi UMKM pun ini bisa dijadikan sebagai media wirausaha dengan sistem affiliate untuk memudahkan promosi dan wirausahanya juga. Dan yang keenam, pastinya kami terbuka bagi bisnis kolaborator yang bisa bergabung dengan kami dan punya network ataupun channel yang lebih luas lagi. Nah, silakan teman-teman yang ingin mendaftar sebagai wukala tentunya bisa langsung hubungi admin kami ya. Admin kami dengan format nama, domisili, email, nomor HP ya, dan nomor rekening yang nanti akan kami integrasikan dengan sistem dan aplikasinya. Oke, seperti itu ya. Dan tentunya bagi sahabat yang hadir pada kesempatan siang ini, ikuti ikuti terus ya, ikuti terus sampai akhir pelatihan ini karena kami akan ada door prize bagi sahabat yang beruntung ya. Bagi sahabat yang beruntung, siapa saja sahabat yang beruntung tentunya bagi sahabat yang berkenan untuk memberikan feedback dari link yang kami share tentang pelatihan siang ini ya. Maka jika sahabat mengisi link tersebut, maka akan berkesempatan untuk mendapatkan door prize dari kami gitu ya. Dan bagi sahabat yang aktif bertanya,
kami akan pilih penanya terbaik untuk mendapatkan door prize dari kami seperti itu. Jadi tentunya sahabat wajib mengikuti pelatihan ini sampai akhir. Mudah-mudahan sahabat semuanya atau kala yang hadir pada siang ini bisa mendapatkan door prize yang kami sediakan. Tentunya tanpa panjang lebar ya, tanpa panjang lebar, langsung saja ke acara inti. Insya Allah nanti ada sesi tanya jawabnya. Eh, saya persilakan kepada Kang Fikri Lajuardi untuk eh, menyampaikan materinya. Maaf, tapi sebelum itu izinkan saya sebelum ke materi inti, izinkan saya untuk membacakan CV dari Kang Fikri Lajuardi. Jadi Kang Fikri Lajuardi ini tentunya beliau merupakan lulusan S1 dari IPB University, jurusan Arsitektur Landscape, dan beliau pun sebelumnya mendapatkan skill boosting activity yaitu di Revo ya, di Revo selama 3 bulan mendapatkan program intensif dan sebagai certified digital marketer batch ya pada tahun 2022, dan beliau pun mendapatkan sertifikasi melalui marketing workshop batch keempat yang diadakan oleh Glints ya, jadi sehingga beliau dapat sertifikasi complete guide to become a content master. Dan seperti apa yang saya info tadi bahwa beliau menempuh S1-nya di Institut Pertanian Bogor di jurusan Arsitektur Landscape ya, dan beliau pun mendapatkan ini ya, mendapatkan penghargaan dari Google di bidang The Fundamental of Digital Marketing pada tahun 2022, dan beliau pun mendapatkan penghargaan dari Google Launchpad ya pada tahun 2021 terkait Programming Hub Certified Digital Marketing Advanced Course. Jadi tentunya insya Allah beliau dengan kompetensi beliau, skill beliau, tentunya tidak diragukan lagi untuk menyampaikan materi tentang digital marketing siang ini yang tentunya bisa bermanfaat bagi sahabat semuanya. Tentunya tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan kepada Kang Fikri untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Kang Fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bapak Ibu Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya oleh Kang Fitrah gitu ya. Mungkin agak bingung nih kalau misalkan ngelihat kok lulusannya arsitektur lanskap tapi sekarang kerjanya digital marketing. Ya, cerita sedikit aja ya buat teman-teman yang emang baru join juga untuk hari ini. Mungkin di minggu lalu juga saya belum cerita kenapa dari arsitektur lanskap bisa akhirnya masuk ke digital marketing. Jadi setelah saya lulus, saya sempat buat startup gitu ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, yang namanya Oke Garden. Jadi kalau misalnya teman-teman Ibu mau lihat Instagramnya, jadi tempat startup saya yang lama itu namanya Oke Garden. Itu bisa dicek aja. Jadi dulu sih saya sebagai agen pertamanan gitu ya, yang menawarkan jasa desain dan build taman rumah di area, khususnya di area Jabodetabek gitu. Tapi saat itu kita juga lagi kekurangan tim marketing, akhirnya saya sendiri memutuskan atau tim juga butuh nih orang-orang yang bisa menghandle di konten, awalnya seperti itu. Berselang kemudian gitu akhirnya saya belajar sana sini, akhirnya jodoh lah gitu dengan bidang digital marketing itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, sebelum kita mulai materinya, sebelum saya masuk ke materi lanjutan ya, part 2-nya gitu ya, dari materi minggu lalu. Sebelumnya di sini yang baru ikut materinya ini siapa aja yang baru join hari ini? Kalau baru join hari ini boleh ketik satu ya teman-teman. Mau lihat nih seberapa banyak yang baru gabung di materi sekarang. Satu, satu, satu. Oke, dua. Nah, ini
Minggu lalu udah ikut ya. Oke, cukup banyak ya berarti ya di sini yang baru ikut hari ini. Oke, jadi kalau kayak gitu saya mau rekap dulu untuk materi minggu lalu itu nanti teman-teman apa namanya jangan khawatir karena nanti akan ada rekamannya bakal di-share lagi kalau misalnya baru masuk grup dan belum ada rekamannya atau info-info lainnya nanti akan di-reshare ya sama tim Muslim 101-nya. Nah, sebelum kita mulai ke part yang selanjutnya, kita di minggu lalu itu sudah membuat landing page nih, teman-teman yang baru join. Jadi, landing page untuk menawarkan jasa umroh gitu, jasa umroh kita gitu, dengan produk-produk yang disediakan di Muslim 101. Kurang lebih seperti itu. Jadi, fungsinya landing page ini menggunakan Skalef ya. Jadi namanya skalef.id itu adalah membuat website atau istilahnya website builder gitu. Jadi teman-teman Bapak Ibu bisa membuat landing page sendiri secara gratis. Kurang lebih seperti itu. Fungsinya website ini untuk apa? Untuk menjaring leads atau prospek gitu ya. Jadi ketika ada orang yang tertarik dengan produknya Bapak Ibu bisa masuk ke landing page ini dan mengisi form seperti ini. Mengisi form untuk apa? Untuk nantinya kita konsultasi sebagai wukala atau sebagai agen umroh yang nantinya kita akan berinteraksi dengan calon jamaah gitu ya untuk menawarkan paket-paket yang ada di Muslim 101. Kurang lebih rekapannya seperti itu. Ini hasil dari kegiatan minggu lalu. Nah, pertanyaannya, kemarin juga ada pertanyaan yang menarik ya. Nah, pertanyaan yang menarik tuh adalah kita bikin landing page nih, tapi bagaimana mendatangkan banyak trafficnya? Kurang lebih seperti itu. Nah, salah satu caranya kita bisa gunakan atau mulai iklan di Meta Ads. Tapi untuk memulai Meta Ads itu butuh perjalanan panjang ya, teman-teman. Jadi ada beberapa step-step yang perlu dilakukan gitu. Kayak misalkan persiapan akun, lalu ada Instagram bisnisnya, ada fanpage-nya, dan lain sebagainya. Nah, untuk persiapan akun sendiri, itu saya udah ada share di grup beberapa hari sebelum ini gitu ya. Kemarin kalau nggak salah. Kemarin tentang persiapan akunnya karena memang untuk persiapan akun cukup panjang jadi saya kirimkan video di situ cuma untuk teman-teman Bapak Ibu yang memang baru join nih baru join setelah link video persiapannya diberikan itu nanti akan di reshare lagi ya biar semuanya bisa lihat kurang lebih seperti itu. Nah, kita langsung lanjut dulu aja untuk materinya. Jadi di minggu ini kita akan coba gimana sih caranya memulai iklan di Meta Ads gitu ya. Jadi gimana nanti kita akan coba mulai beriklan, buat kontennya sampai menghubungkan dashboard Meta Ads ini ke landing page kita, ke Skalef. Nah, kita balik lagi nih ke dasar digital marketing yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau di digital marketing itu ada funnel. Jadi bentuknya corong seperti ini. Kenapa disebut funnel atau corong? Jadi simpelnya gini, kalau misalkan ada sebuah toko dari orang yang melihat sampai orang yang beli itu pasti ada penurunan ya, ada penurunan jumlah ketertarikan lah ibaratnya. Jadi mulai misalkan orang yang tahu itu banyak nih. Contohnya toko itu ada di sebuah jalan raya gitu ya, di samping jalan raya tiap hari orang pulang kerja atau sekolah kuliah itu bisa lihat toko tersebut. Misalnya ada 1.000 orang yang lihat. Karena selalu dilihat tiap hari, akhirnya mereka bisa jadi tertarik gitu ya. Karena kelihatan setiap hari dan mereka juga nge-share banyak promo atau misalkan ada diskon tertentu. Akhirnya orang yang sering melewati jalan tersebut tuh tertarik oleh toko yang kita tawarkan. Nah, setelah tertarik akhirnya mereka masuk ke toko tersebut. Dan orang-orang yang tertarik pun bisa jadi nggak dari 1.000 tadi tuh cuma 50 gitu. Cuma 50 orang nih, dari 1.000 hanya 50 yang akhirnya masuk ke tokonya. Nah, dari 50 yang masuk ke toko itu juga nggak semuanya beli gitu. Hanya ada misalnya 5 atau 6 orang nih yang akhirnya beli. Dan satu lagi loyal, misalkan 1 orang atau 2 orang lagi loyal akhirnya dia langganan untuk beli produknya tersebut. Nah, kita kan udah punya landing page. Jadi untuk fase di sini ada 3 fase ya. Ada fase awareness yang tadi orang lihat-lihat dari yang tadinya nggak tahu akhirnya tahu oh ada produk seperti ini ya kayak gitu. Terus akhirnya setelah dia tahu dan mulai tertarik,
dia tertarik dari berbagai hal gitu ya. Entah itu tertarik untuk tanya, tertarik untuk interaksi gitu ya. Simpelnya. Jadi interaksi itu bisa bisa nge-like postingannya, bisa nge-save postingannya, komen di sana gitu ya. Itu menandakan orang tuh udah consideration atau sudah tertarik gitu. Nah, sekarang untuk produk umroh sendiri, untuk sampai ke conversion tuh prosesnya cukup panjang. Makanya kita gimana caranya, ada istilahnya menghangatkan audiens atau menghangatkan jamaah umrohnya dengan cara kita lakukan konsultasi gratis ya. Salah satu contohnya gitu. Sebetulnya kalau misalkan mau menawarkan langsung ke conversion bisa-bisa aja. Tapi dilihat lagi brandnya kita, apakah brandnya memang kredibel, apakah orang ketika kita tawarkan konten penjualan orang mau nih langsung beli gitu ya dengan harga yang 28 juta atau mereka butuh tanya-tanya dulu. Nah, jadi memang best practice-nya untuk agen umroh gitu ya atau paket umroh ini ke consideration atau untuk prospek dulu gitu. Cari prospek dulu yang banyak. Cari prospek akhirnya ya bebas dia mau objektifnya mau leads atau mau mendatangkan ke website dulu baru akhirnya daftar atau mau langsung ke WhatsApp. Kurang lebih gitu. Karena nanti di Meta Ads tuh lebih simpel ya. Bisa ada chat WA juga namanya. Jadi ke WhatsApp gitu. Ketika konten di-upload dan orang tertarik dengan kontennya, ketika diklik dia akan langsung mengarahkan ke WhatsApp. Tapi untuk orang yang biar data orang tersebut kita bisa jaring gitu ya, bisa kita lihat kembali atau kita duluan nih yang nge-follow up, itu kita bisa buat landing page seperti yang udah kita buat di minggu lalu. Jadi di minggu ini kita akan coba gimana caranya orang mulai mengenali atau mulai tertarik produk kita sampai akhirnya mereka mendaftar di landing page kita menggunakan Meta Ads. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah salah satu cara untuk memperbanyak orang supaya tahu produk atau jasa yang kita tawarkan gitu. Jadi ketika kita menjalankan iklan dengan tujuannya adalah mendatangkan prospek, otomatis awareness-nya pun sudah dapat gitu ya. Awareness-nya pun dapat gitu. Jadi orang yang tertariknya pun banyak yang tahu, kurang lebih seperti itu. Kita menargetkan orang-orang yang tadinya belum tahu jadi tahu. Akhirnya setelah tahu kita arahkan kemana nih? Arahkan untuk mendaftar di landing page yang sudah kita buat. Kurang lebih seperti itu. Nah, apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum kita mulai mengiklan? Yang perlu disiapkan adalah tentunya pembuatan akun Meta Ads-nya gitu ya, yang include Facebook pribadi. Jadi Facebook pribadi ini nantinya akan digunakan sebagai admin di dashboard Meta Ads-nya gitu. Jadi gunakan yang pribadi ya, bukan yang bisnis. Hanya aja untuk yang Instagram-nya itu gunakan yang bisnis gitu, bukan yang pribadi. Atau mungkin Instagram pribadinya tuh udah include personal branding-nya untuk jualan umroh ya sebetulnya nggak ada masalah ya gitu. Tapi kalau bisa memang sinkron gitu. Akun Instagram bisnisnya untuk menawarkan apa. Jangan tiba-tiba nanti ganti, oh ini jualan umroh tapi besoknya jualan baju gitu. Jadi kan kelihatannya nanti Instagramnya kurang kredibel gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah untuk fanpage ini bisa dibuat juga tapi opsional ya. Boleh opsional gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau lengkap ya Facebook pribadi ini otomatis sudah harus ada. Ini wajib ada. Instagram bisnis itu wajib ada salah satu antara Instagram bisnis atau fanpage. Tapi saran saya ya keduanya juga gitu ya, biar lengkap dan sebaran orang yang kita targetkan pun jadi lebih banyak gitu tempatnya. Jadi nggak cuma di Instagram aja tapi bisa di fanpage-nya juga. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita di akhir pun di demo akan mencoba membuat metapixel dan cara integrasi ke landing page yang udah kita buat ke Skalev ya. Metapixel ini tuh apa sih? Metapixel ini tuh adalah sebuah trackingan ya teman-teman. Orang atau misalkan kita punya toko, kita punya karyawan. Nah, si karyawan itu adalah tugasnya untuk nge-tracking nih berapa orang yang masuk ke toko kita, berapa orang yang tertarik nih sama toko kita, sampai orang yang membeli atau bahkan loyal. Gitu. Jadi Metapixel itu sebagai alat lah. Alat atau CCTV-nya yang ngelihat ada berapa orang di toko ini, ada berapa orang yang membeli produk kita. Dan kenapa perlu diintegrasikan ke Skalev? Karena dari Metapixel sendiri dan Skalev adalah keluarga yang beda gitu, rumah yang beda. Atau misalkan nggak usah pakai Skalev deh, teman-teman punya website pribadi sendiri.
cara untuk menghubungkannya itu perlu sebuah alat gitu dari Metanya untuk akhirnya bisa nge-tracking aktivitas apa aja yang muncul di landing page kita sendiri. Karena kalau nggak kita kasih apa ya kebijakan gitu ya, kita nggak kasih apa istilahnya izin untuk membaca data di website kita, ya itu nggak akan bisa terbaca gitu. Jadi fungsinya Metapixel ini untuk membaca data-data di landing page kita di luar landing page di luar punyanya Meta atas izin kita, kurang lebih seperti itu. Jadi alat untuk tracking lah gitu. GPS-nya nih, GPS orang-orang, GPS berapa banyak yang datang, berapa banyak yang melihat produknya, berapa yang akhirnya mendaftar gitu. Dan nanti kita akan juga membuat konten iklan untuk dipromosikan. Nah, detailnya tadi saya udah kirimkan ya video tutorial buat akun Meta Ads-nya di grup. Nanti mungkin bisa di-share lagi kalau teman-teman. Nanti saya share lagi atau sama tim Muslim 101 di-share lagi di grupnya kalau misalnya belum dapat ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita kenalan dulu dengan Meta Ads. Mungkin di sini teman-teman juga udah ada yang memang, oh saya udah running nih Meta Ads, udah mengerti gitu ya. Tapi mungkin untuk beberapa teman-teman yang lain masih ada yang belum paham banget gitu ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman udah coba running, nanti kita di akhir bisa diskusi aja nih best practice-nya kira-kira bagusnya seperti apa gitu. Kalau misalkan ada insight, jadi kita saling bertukar informasi juga bisa. Nah, untuk yang baru atau belum tahu sama sekali nih Meta Ads itu apa, jadi Meta Ads ini adalah platform periklanan ya milik Meta. Jadi milik Meta ini tersedia di berbagai channel gitu. Channel yang pertama adalah Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada 3 channel utama, makanya kenapa Meta Ads sampai saat ini masih banyak yang menggunakan karena kumpulan channelnya cukup banyak. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita ngiklan di Meta Ads ini pun tadi ya, jangkauan itu bisa lebih luas karena iklan bisa tampil di berbagai channel gitu. Bisa masuk di Facebook Feed gitu ya, Facebook Reels story-nya, Instagram-nya juga sama, Instagram Story, Feed, Reels-nya, bahkan muncul di Messenger gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu di aplikasi Facebook kan ada aplikasi chatting-nya berupa Messenger namanya. Dan lainnya itu adalah namanya audience network ya teman-teman. Jadi jaringan-jaringan yang kerjasama dengan si Meta Ads. Bisa jadi nanti iklannya muncul di aplikasi seperti di game atau di website, kurang lebih seperti itu. Yang memang punya koneksi atau punya punya kerjasama dengan Meta, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk Meta Ads ini penargetannya atau iklannya ini berdasarkan demografi gitu ya, minat, interest, perilaku, behavior, dan retargeting. Jadi kita bisa mentarget ulang orang-orang yang memang sudah melihat konten kita gitu. Atau bahkan misalnya kalau retargeting ini orang-orang yang sudah uh, melihat Instagram kita aja, misalkan dalam kurun waktu berapa periode, misalnya 7 hari terakhir, 3 hari terakhir gitu ya, atau pengunjung website 7 hari terakhir, 3 hari terakhir, itu bisa kita retargetkan ulang. Tapi untuk awal kita bisa targetkan dari ini ya, 3 utamanya adalah demografi, minat, dan perilaku, atau demographic, interest, dan behavior-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi konsepnya adalah push marketing ya. Push marketing itu artinya kita menawarkan dulu nih, kayak menawarkan brosur dulu di awal, ketika ada yang tertarik akhirnya orang mau. Bedanya dengan Google Ads apa gitu? Bedanya dengan Google Ads itu pull marketing. Jadi orang memang ada intensi, ada ketertarikan di awal ketika kita memperlihatkan konten kita atau ketika orang mencari keyword tertentu. Bedanya itu ya. Tapi kalau untuk Meta Ads ini kita gunakan brosur dulu, yang artinya kita harus membuat konten di awal nanti gitu. Kalau Google Ads di bagian search ads atau yang search engine itu kita nggak perlu gambar gitu ya. Kita hanya perlu keyword-keyword yang tepat. Tapi kalau Meta Ads ini kita sangat-sangat perlu untuk konten gambar atau video. Kurang lebih seperti itu. Dan format iklannya pun bisa banyak ya, bisa semuanya lah. Ada gambar, ada video, ada carousel. Video ini bisa berupa Reels juga, jadi nanti bisa tampil di Reels.
kurang lebih seperti itu. Lalu untuk di Meta Ads ini budgetnya fleksibel, jadi kita bisa atur anggaran hariannya sesuai budget marketing yang teman-teman punya. Tentunya gitu ya. Jadi kalau misalnya belum ada budget nih, ya udah nggak usah dipaksakan, kita gunakan strategi organik dulu atau kita posting-posting aja dulu di Instagram bisnis kita gitu ya. Nanti kalau misalkan ada budget lebih untuk misalkan 1 bulan dan seterusnya gitu ya, kita bisa coba untuk cobain deh iklan gitu. Nah, terus di Meta Ads ini tujuannya pun beragam ya. Jadi bisa untuk awareness, bisa untuk leads, dan konversi. Nanti kita akan bahas lebih detail. Dan satu lagi ada pixel yang tadi sudah kita jelaskan gitu ya, untuk tracking performa dan mengoptimalkan hasil. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sebelum kita mulai mengiklan di Meta Ads, itu ada 3 bagian atau 3 level yang perlu kita tahu. Gitu. Ada istilahnya campaign, ada istilahnya ad set, dan ada ads. Kalau kita lihat dari gambarnya di sini, ini kurang lebih seperti ini. Campaign ini adalah untuk mengatur tujuan iklannya. Kita untuk apa nih tujuan iklannya? Apakah untuk awareness aja? Apakah ingin mendatangkan orang untuk beli? Apakah ingin mendatangkan prospek nih? Jadi orang mengisi data di landing page kita. Jadi ada kurang lebih seperti itu. Jadi ada 3 ya, apakah buat awareness, apakah buat pertimbangan orang, atau untuk penjualan. Umumnya 3. Nanti kita akan bahas detail soal campaign. Yang jelas kita harus tahu dulu nih tujuan campaign-nya untuk cari apa, kayak gitu. Karena kalau misalkan miss antara tujuan dengan hasilnya, misalkan kita ngiklan awareness, tapi yang diharapkan kita itu datang penjualan. Nah, itu berarti ada misleading nih antara pengaturan objektif di Meta Ads dengan tujuan kita sebagai pengiklan. Kurang lebih seperti itu. Nah, di level campaign pun itu bisa kita atur budget. Jadi untuk atur budget tuh bisa di level campaign atau ad set. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Nah, di sini anggaplah kita mengatur budgetnya di level campaign. Lalu untuk di bagian ad set, kalau kita lihat gambarnya ini ada gambar banyak orang gitu ya. Ini artinya untuk mengatur target pasar kita nih. Siapa nih yang bisa kita targetkan? Ada umurnya, ada lokasi, ada demografi, dan lain sebagainya. Lalu di bagian ads itu adalah tempat di mana konten kita diupload ya. Jadi ada konten, ada captionnya juga, atau sebutannya adalah primary text. Seperti itu. Nah, terus kita juga bisa simpan link atau tujuan iklan kita itu di level ads gitu ya. Nah, terus pengaturan budget tadi katanya bisa disimpan di adset. Iya, bisa. Nanti kita akan bahas ketika kita udah paham dulu nih strukturnya. Karena kalau misalkan iya ini bisa di sini, terus bedanya sama yang di atas apa gitu. Nah, kalau kita lihat struktur iklan Meta Ads tuh kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita akan diberikan atau ketika kita udah buat akunnya, kita akan dapat Meta Business Manager. Dari satu Meta Business Manager yang kita dapat dengan akun personal kita tadi ya, kita daftar dengan akun Facebook personal tadi, kita akan dapat ad account. Kita bisa buat ad account. Ya, jadi dari satu business manager ini bahkan bisa terdiri dari beberapa ad account gitu atau akun ads. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini bisa bisa banyak banget kalau misalnya teman-teman punya banyak bisnis gitu ya. Yang satu umroh, yang satu jualan baju, yang satu misalkan jualan perlengkapan bayi misalkan. Nah, ini bisa dibedakan per ad account. Dan nggak menutup kemungkinan juga satu ad account bisa dipasang beberapa bisnis, itu juga bisa-bisa aja sebetulnya. Karena nanti di dalam ad account ini kita bisa pilih juga Instagraman yang akan kita pakai gitu. Jadi dalam satu ad account bahkan bisa menggunakan lebih dari satu Instagram untuk nantinya diiklankan. Gitu. Kurang lebih gitu. Nah, struktur yang paling pentingnya adalah yang berwarna ini ya. Campaign, ad set, ad tadi. Gitu. Jadi dalam satu campaign itu bisa terdiri dari beberapa ad set. Jadi bisa banyak. Dan dari satu ad set bisa terdiri dari beberapa ads. Jadi misalkan objektif atau tujuan iklannya itu mendatangkan prospek atau leads ya untuk berjualan umroh gitu ya.
Nanti selanjutnya kita akan coba untuk menargetkan orang-orang siapa nih yang tepat gitu. Misalkan di sini ibu rumah tangga, lalu misalnya di sini business owner, kurang lebih kayak gitu. Nah, lalu misalkan dalam satu targeting itu bisa terdiri dari beberapa konten iklan yang nantinya kita bisa upload, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi strukturnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk budget distribusi sendiri itu bisa di level campaign ataupun di level ad set gitu. Bedanya kalau di level campaign apa? Kalau di level campaign budgetnya akan terdistribusi otomatis ke ad set, kedua ad set. Misalkan kita punya 2 ad set ya. Jadi misalkan di sini kita punya budget 100.000, dia akan otomatis terdistribusi ke 2 ad set yang kita punya gitu. Distribusinya berdasarkan apa? Berdasarkan yang terbaik ya menurut Meta gitu. Jadi kadang ada kalanya kayak gini, kita targetkan orang-orang penargetan luas ya. Jadi nggak dipasang nih interestnya, nggak dipasang demografinya gitu ya. Cuma umur aja misalnya. Yang satu lagi ada interest, misalnya di sini interestnya business owner tadi. Yang di sini penargetan luas. Kadang distribusi budgetnya akan masuk ke yang lebih luas. Tapi itu kadang aja ya, nggak semuanya. Cuma saya coba untuk beberapa brand biasanya kalau kita pakai penargetan luas, dia akan distribusinya ke yang banyak ini, ke yang luas ini, ke penargetan yang luas gitu. Tapi untuk awal-awal bisa coba untuk distribusi budget di campaign aja. Nah, bedanya dengan distribusi budget di adset itu artinya kita ngedistribut nih, mau ngeset budget di misalkan di sini penargetan luas, di sini business owner tadi. Nah, kita atur sendiri di sini misalnya 100.000, di sini 100.000 gitu per harinya misalnya, atau per misalkan 50.000 per harinya gitu masing-masing. Tapi biasanya kalau mau sama untuk menilainya itu sebutannya A/B testing ya, biasanya harus sama gitu jumlahnya. Karena kalau misalkan jumlahnya nggak sama, ini nanti akan berpengaruh kepada impresinya atau jumlah tayangan di iklannya akan berbeda. Jadi Meta Ads ini kita bayar itu bayar apa sih ke Meta Ads gitu ya? 50.000 tuh bayar apa sih? Bayar yang namanya impresi gitu. Jadi bayar tayangan. Jadi ketika kita punya uang 50.000 ini bayar untuk apa nih? Bayar untuk sejumlah tayangan gitu. Ketika kita nge-spend 50.000 di sini, kita akan dapetin berapa tayangan? Kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk budget distribusi. Tapi untuk awal-awal mungkin bisa coba budget distribusi di sini dulu biar nggak bingung. Misalkan cuma punya budget 35.000 per hari, 50.000 per hari, ya masukin di sini aja. Kayak gitu. Nanti biarkan Meta yang mendistribusikan. Dan kita lihat hasilnya mana yang terbaik. Kurang lebih seperti itu. Nah, di bawah penargetan bisa terdiri dari beberapa konten juga tadi ya. Jadi nggak hanya satu konten aja. Bisa 2, bisa 3 atau 4 gitu tergantung budget yang teman-teman punya. Kadang misalkan kita cuma punya budget misalnya 1 hari gitu ya. Ya, kita punya budget misalkan 50.000. Kadang kalau misalkan 50.000 sehari, itu nggak akan bisa membuat adset yang lebih banyak gitu ya. Nggak akan bisa buat adset yang banyak. Kalau nggak salah itu per adset 17 ribuan. Jadi kalau udah melebihi itu kita hanya cuma bisa buat 3 aja. Nggak bisa buat lebih dari 3. Kurang lebih gitu. Nah, untuk awal-awal best practice-nya gimana? Kalau nggak usah banyak-banyak dulu. Teman-teman buat satu campaign aja, 2 adset dulu sama 2 konten yang berbeda. Ini bisa bisa 2 konten ini bisa jadi 4 konten atau ini bisa jadi 2 konten yang berbeda. Kalau misalnya masih satu informasi yang sama. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan ya untuk si struktur iklan Meta Ads-nya. Nah, kita bahas satu-satu mulai dari level campaign tadi. Yang tujuan iklannya gitu ya.
objektif iklannya. Jadi kita harus pahami dulu tujuan beriklan di awal agar tepat sasaran. Untuk mengaksesnya, kalau teman-teman udah buat akun, itu bisa langsung masuk ke Ads Manager ini .facebook.com. Nanti diklik nanti akan muncul dashboardnya ya. Sebelum kita lihat dashboardnya, ketika kita mulai buat iklan atau create gitu ya, buat iklan baru, itu ada pilihan yang mirip dengan apa yang udah kita bahas di awal. Funnel yang di awal nih, kalau saya balik lagi, mirip-mirip dengan ini. Awareness, consideration, conversion. Jadi iklan kita tujuannya apa? Untuk cari awareness kah? Untuk cari orang yang tanya kah? Atau untuk orang-orang yang beli gitu, yang mau beli. Nanti Facebook akan carikan sesuai dengan objektifnya atau tujuannya. Nah, ketika kita buat campaign baru, itu akan muncul seperti ini. Choose campaign objektif gitu ya. Pilih campaign objektifnya ada apa aja. Di sini nanti ada banyak. Teman-teman gak usah bingung. Ya, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi saya coba untuk membreakdown berdasarkan funnel yang udah kita pelajari di awal. Nah, kalau di sini kan ada awareness, ya tentunya ini awareness ya. Jadi kita kelompokkan ini awareness aja. Lalu di sini di bawahnya ada traffic, ada engagement. Engagement ini interaksi ya. Atau ada leads atau prospect bahasanya. Nah, berarti ini orang-orang yang sudah masuk ke tahap consideration atau ingin tahu lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga ada app promotion ya. Ini untuk mempromosikan install aplikasi atau sales penjualan gitu. Jadi kalau yang awareness ini gimana caranya? Kalau misalkan kita mau ngiklan dengan tujuan brand kita mau dikenal aja. Udah stop sampai dikenal aja. Artinya kita pilih yang awareness. Tapi kalau mau banyak yang interaksi di platform kita, di landing page kita, atau mau mau banyak yang tanya produknya, itu pilih yang ketiga ini. Kalau kita punya landing page seperti di minggu lalu, cocoknya adalah leads ya, teman-teman. Kita ngejaring leads dulu atau prospek. Jadi leads ini adalah apa ya sebutannya? Prospek atau orang-orang yang mendaftar di landing page kita. Yang nantinya hasil yang orang yang mendaftar kita akan follow up lebih lanjut gitu. Atau mau dibuat grup sekalian, nah itu juga bisa. Gitu kalau misalkan leads yang datang banyak. Kurang lebih seperti itu. Tapi karena kita menawarkan konsultasi gitu ya, jadi leads yang masuk kita ajak untuk ngobrol gitu. Ajak untuk ngobrol dan pilih paket yang sesuai untuk mereka, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau untuk yang promotion atau sales ya, khususnya sales, ini untuk konversi atau penjualan. Jadi kalau misalkan kita mau buat iklan dengan tujuan kita mau jualan deh, mau langsung jualan. Misalkan kita punya kacamata gitu. Nah, kita mau jualan kacamata, kita udah punya landing page-nya. Ya udah, berarti kalau emang tujuannya dan harganya misalkan harga kacamata juga murah, misalnya kita jual harga yang harganya 50.000 sampai 80.000 gitu misalnya. Ya udah kita langsung jual aja gitu. Kita langsung pilih yang kategori sales ini aja karena mengarahkan orang untuk penjualan. Landing page udah ada, metode pembayarannya pun udah ada. Jadi kita bisa langsung arahkan ke penjualan. Dan eh gimana kalau misalkan teman-teman punya produk di Shopee gitu ya atau di Tokopedia gitu. Nah, di Facebook Ads ini atau Meta Ads ini tuh ada fitur yang namanya Sipas gitu ya. Tapi kita nggak akan terlalu bahas dalam soal itu. Jadi Sipas ini adalah kolaboratif, pokoknya kolaboratif ads gitu, yang mana Meta dan Tokopedia ataupun Shopee itu kan beda keluarga gitu ya. Tapi bisa dihubungkan melalui iklannya. Nah, itu ada caranya lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi fleksibel juga ya kalau misalkan mau mengiklankan di Meta Ads itu teman-teman bisa cari aja gimana caranya menggunakan Sipas. Jika teman-teman punya produk-produk di Shopee dan ingin mengiklankan di Meta Ads. Kurang lebih kayak gitu. Nah, karena kita punya ini ya, minggu lalu punya landing page untuk menjaring leads atau untuk orang mengisi formulir di websitenya kita, jadi kita pilih yang leads aja. Nanti ketika ini diklik tuh ada keterangan cocoknya untuk apa gitu, cocoknya untuk iklan apa, untuk mendapatkan apa. Ini contohnya ketika saya klik yang leads, dia akan memberikan suggestion atau rekomendasi leads ini cocoknya adalah untuk mendapatkan leads atau prospek
dari bisnis Anda, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada good for, ini cocok untuk apa? Cocok untuk eh, tujuannya mengisi di instant form. Jadi instant form ini adalah leads yang ketika kita nggak punya landing page sendiri, nah itu sebutannya instant form. Tapi karena kita punya website sendiri, nanti kita pilih yang leads aja, kurang lebih kayak gitu. Nah, di level selanjutnya ada penargetan audiens atau penargetan pasar di ad set ya, di level ad set. Jadi kita bisa targetkan audiens yang sesuai. Apa aja nih ad set atau targeting yang bisa kita targetkan gitu ya. Kalau kita lihat di sini, itu bisa ditargetkan berdasarkan nih nomor 1 sampai 7 adalah demografi ya. Yang sisanya adalah interest atau minat, yang satunya tingkah laku atau behavior. Gitu. Jadi kalau untuk demografik sendiri itu banyak, ada dari mulai lokasi, bahasa, maaf, bahasa itu artinya adalah bahasa di handphone ya, bukan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Jadi kalau misalnya nanti ada pilihan bahasa, baiknya sih dicentang dua-duanya ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan kita cuma centang bahasa Indonesia, takutnya nanti ketika iklan kita disebarkan gitu ya, diupload, dipublish, orang-orang yang HP-nya berbahasa Inggris itu nggak masuk gitu. Jadi bahasa di sini bukan bahasa yang digunakan sehari-hari, tapi bahasa di device-nya atau di perangkatnya. Kurang lebih gitu. Jadi kalau demografi itu ada lokasi, bahasa, usia, gender gitu ya, edukasi, pekerjaan, sampai status sosialnya. Nah, tapi masalahnya untuk saat ini Meta Ads ini membatasi nih interest atau targeting yang berkaitan langsung dengan Islam. Makanya kita harus lebih kreatif nih dalam menargetkan audiens untuk iklan paket umroh ini gimana gitu. Jadi ya bisa dicoba-coba aja ya teman-teman, bisa eksperimen, sebetulnya nggak ada yang salah dan benar. Karena bisa jadi ketika nih misalnya di akun saya di Kopas nih si interestnya targetingnya disamain sama saya gitu ya. Belum tentu di akun teman-teman itu sama juga hasilnya. Ada kasus seperti itu, seringkali seperti itu. Jadi meskipun di sini saya menampilkan saran gitu ya, interest yang cocok, tapi nggak sepenuhnya cocok gitu. Nah, di sini bisa aja teman-teman cobain selain yang berkaitan langsung dengan Islam, karena ketika kita coba udah nggak bisa gitu ya. Ya bisa coba travel and tourism, air travel, travel agency, itu tinggal diklik-klik aja nanti bakal muncul. Atau yang berdasarkan motivasi ya. Misalkan spirituality, motivation, life coaching, atau misalkan self improvement, kali aja deh masuk. Atau berdasarkan demografi tertentu atau berdasarkan pekerjaan tertentu, misalnya business owner atau misalnya jadi yang berkaitan dengan company gitu ya. Business owner, terus karyawan dengan perusahaan di atas 500 karyawan. Nah, itu juga bisa ditargetkan. Nanti kita akan coba. Atau bisa coba langsung juga penargetan luas gitu ya. Penargetan luas ini misalkan dibatasi hanya di umurnya saja. Misalnya contohnya seperti itu. Kan kita juga bisa menargetkan ini ya, bisa coba untuk buat banyak penargetan. Jadi ya misalkan 2 penargetan, yang satu interestnya, yang satu misalkan penargetan luas, kurang lebih seperti itu. Jadi kita nggak hanya satu, tapi kita bisa ngetes nih mana nih yang terbaik, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya untuk di level ads sendiri, di level yang paling bawah itu adalah upload konten iklan, caption, dan link tujuan. Nah, jadi nanti konten iklannya perlu dibuat nih sama teman-teman gitu ya, buat sendiri, terus captionnya sama link tujuannya. Nah, di level ini harusnya nggak ada ya teman-teman ya. Jadi cuma sampai sini aja. Konten iklan, caption, dan link tujuan. Nanti link tujuannya adalah link kalau misalkan kita berdasarkan sama praktek minggu lalu adalah link Skalevnya ya. Link landing page teman-teman sendiri. Kurang lebih gitu. Nah, fokus aja membuat konten yang menarik gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana biar konten kita ini menarik atau minimal dilirik gitu. Mungkin masalahnya kayak, aduh gak ada waktu nih buat bikin konten iklannya, riset-risetnya, segala macem gitu ya. Karena memang banyak banget nih perintilan gitu yang perlu dipersiapkan di awal. Sebenarnya kita bisa bisa banget pakai
tools-tools yang ada sekarang gitu ya, mau itu yang berbayar atau gratis. Cuma yang paling disarankan, nggak disarankan juga sih, maksudnya yang oke lah gitu. Selain kita gunakan tools, ini kan hanya gunakan tools saja. Kalau gunakan AI misalkan ChatGPT untuk bikin caption, Eleven Labs untuk bikin voice over gitu ya. Voice over tuh kayak orang yang ngomong tapi robot gitu ya. Itu Eleven Labs. Kalau misalkan teman-teman butuh VO atau voice over. Dan tentunya kalau misalkan editor cepat, kita udah familiar banget sama yang namanya Canva atau CapCut. Tapi kan itu hanya tools saja. Nah, gimana caranya biar kita bisa tetap bikin konten yang berkualitas? Itu bisa pakai strategi ATM iklan buat bikin kontennya dengan cepat. Jadi kita nggak harus mikirin dari nol. Kita juga bisa lihat itu di ada namanya Ads Library ya. Jadi Meta itu punya Ads Library atau kumpulan iklan-iklan yang sedang aktif saat ini. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat kumpulan-kumpulan iklan yang sekiranya relevan atau bisa dicontek gitu ya untuk teman-teman buat ulang. Itu sebetulnya kalau misalkan mau pakai poster yang tersedia di website juga boleh yang sesuai dengan produknya. Kurang lebih seperti itu. Tapi biar nggak monoton, ada kalanya ada misalkan kita mau ngupload satu kali publish itu 4 konten. Ya udah deh, duanya dari website Muslim 101, duanya kita bikin sendiri. Nah, caranya buat bikin sendiri, ini salah satu caranya ya, teman-teman. Kita coba analisa kompetitor. Maksudnya pakai strategi ATM ya. ATM ke siapa? ATM ke kompetitor. Amati, tiru, modifikasi. Jadi kita coba untuk ngelihat nih nanti iklan mana yang cocok. Pertama untuk identifikasinya. Nanti kita analisa apa yang bikin iklan ini bagus untuk kita publish di iklan kita. Dan cek relevansinya. Kalau cek relevansinya ini bisa diterapkan nggak ke bisnis kita. Dan tambahin value lainnya. Kita tambahkan yang berbeda dibandingkan dengan kompetitor. Nah, ini kita nggak hanya bisa dari kompetitor yang direct atau bisnis yang serupa atau yang mengiklankan umroh juga, tapi bisa dari indirect kompetitor. Nah, contohnya seperti ini nih, Ads Library. Di kalau teman-teman masuk ke facebook.com/ads/library, itu akan tampil konten-konten iklan yang sedang running ya, sedang aktif ataupun nggak aktif juga, ini bisa difilter. Nah, itu teman-teman bisa ganti aja nih, misalnya search-nya umroh gitu ya. Nanti akan tampil banyak konten-konten umroh yang sedang running iklannya. Dari situ teman-teman bisa lihat, oh konten-kontennya seperti ini ya kalau beriklan. Dan perlu diperhatikan juga di sini tuh bukan konten-konten yang winning atau konten yang bagus juga. Tapi teman-teman harus bisa mengidentifikasi tadi. Nah, caranya gimana nge-breakdown-nya? Tadi kan kalau di sini cuma teori doang ya. Nah, kita coba breakdown nih. Breakdown-nya berdasarkan apa? Ini contoh saya nemuin nih dari Samira nih, brandnya Samira, terus kontennya seperti ini. Nah, apa aja yang kita akan analisa? Kita akan lihat headline-nya nanti atau kalimat pembukanya, apakah sudah menarik atau belum. Terus adakah urgensinya? Kenapa orang harus ngeklik sekarang juga? Terus ada keunikan produk kah gitu ya, atau bahasa bisnisnya itu USP ya, Unique Selling Proposition, apakah ada keunikan, faktor pembeda. Terus juga apakah menampilkan harga atau diskon yang jelas. Lalu visualnya apakah relevan dan menarik, apakah ada brand identity, misalkan ada logo atau warna, dan apakah ada tombol ajakan atau enggak. Kurang lebih seperti itu. Biasanya ini yang digunakan gitu untuk melihat apakah konten ini sudah bagus atau belum. Oke, kita coba breakdown satu-satu ya. Ini teman-teman coba perhatikan aja. Ini di bagian atas ini ada captionnya. Ini di bawah ada desainnya. Bayangkan aja kalau misalkan teman-teman lihat konten seperti ini, mau ngeklik iklannya atau enggak gitu. Kurang lebih seperti itu. Sini ada headline-nya saatnya berangkat umroh. Tapi kalau kita lihat di bawah headline, di bawah tulisan yang besar, ini tulisannya sangat kecil ya. Tuh, ini apakah kebaca atau enggak, atau ketutup sama tulisan daftar sekarang juga. Gitu. Nah, kita breakdown aja nih. Nah, kalau kita breakdown, bagusnya adalah ini headline besar dan jelas udah kelihatan, udah bagus. Tapi kurang menarik perhatian karena nggak ada faktor pembeda. Gitu ya. Mungkin kita bisa coba
cari urgensi yang lebih cocok. Kita langsung ke bagian yang ini nih. Kalau kita lihat di sini ada paket umroh murah, mudah, murah, mantap gitu ya. Lalu ada solusi mudah ke tanah suci, dan satu lagi umroh dulu bayar belakangan. Nah, ketika saya lihat ke sini sebetulnya ini copywriting yang bagus ya. Karena kalau misalkan kita pakai umroh dulu bayar belakangan, ini kayaknya lebih cocok untuk digunakan sebagai headline. Biar orang berhenti scroll, biar orang nggak skip iklan yang kita tampilkan gitu ya. Karena kalau misalkan saatnya berangkat umroh aja, misalkan masalah-masalah calon jemaah tuh dari uangnya aja belum siap gitu misalnya. Atau udah nabung tapi nggak kekumpul-kumpul, udah malas duluan deh gitu. Jadinya ketutup sama kata-kata ini yang malah menakutkan gitu buat calon jamaahnya, akhirnya dia skip. Tapi kalau misalkan kita coba pakai yang ini, umroh dulu bayar belakangan, wah kayaknya menarik nih, saya juga lagi nabung nih, kebetulan gitu ya. Dan nantinya kita bisa coba dapetin headline yang lebih relevan lagi, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, sebentar ya, izin beberapa. Oke, kita lanjut. Lalu kalau kita lihat CTA atau tombol ajakan di sini sebenarnya jelas karena ukurannya besar, tapi warnanya ini nyaru nih dengan latar. Jadi kayak ini tuh sebetulnya tombol atau bukan sih gitu. Ini tuh mengajak mengajak atau enggak sih itunya apa namanya? Kesannya kurang lebih seperti itu. Lalu kalau kita lihat di sini harga atau diskon ada nggak? Oh, nggak ada nih. Ini juga mungkin bisa jadi pertimbangan orang ya. Duh, ini harganya berapa ya? Gitu. Tapi teman-teman bisa tes kalau soal harga ini bisa ditampilkan dan bisa enggak. Jadi kalau di kreatif iklan, karena kita bisa publish lebih dari satu konten dalam satu biaya ya. Misalkan nih, kita punya budget per harinya 35.000 atau 50.000. Ketika kita mengiklan, kita bisa upload lebih dari satu gambar gitu. Bisa lebih dari satu video. Jadi gak ada salahnya untuk dicoba gitu ya. Dicoba kalau misalkan di sini nggak pakai harga dan nantinya yang satu lagi pakai harga, hasilnya lebih bagus yang mana gitu. Jadi teman-teman bisa A/B testing konten yang ini dengan konten yang satunya. Ya misalkan ini nggak ada harga karena emang biar bikin orang untuk tanya dulu gitu ya. Karena ada juga yang udah tampil harganya tapi wah kayaknya mahal deh nggak jadi gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah di bagian bawah ini ada call to action ya. Ini call to actionnya atau tombolnya kemana, ini tombol official dari metanya yang bukan kita buat sendiri. Ini diarahkan ke WhatsApp berarti. Dia mengarahkan langsung ke WhatsApp, bukan ke landing page dulu. Nah, keuntungannya mungkin ketika langsung ke WhatsApp dia bakal langsung tanya gitu ya. Tapi kekurangannya kalau misalkan dia udah klik tapi akhirnya nggak jadi ngesend, itu kan jadi bottleneck juga untuk kita ya. Katanya udah ngeklik WhatsApp gitu di datanya, tapi kok nggak ada chat yang masuk gitu. Dan kita nggak tahu nih datanya ada atau enggak gitu. Makanya kita bisa coba juga selain chat TWA atau button ke WhatsApp, kita bisa mendatangkan lewat campaign leads gitu ya, dengan kita membuat website sendiri kemarin. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita analisa semuanya, yang cocok yang mana, yang kurang cocok yang mana, kita bisa ambil nih yang bagus-bagusnya, kita bisa apa namanya, take out lah, kita bisa hapus yang sekiranya kurang atau yang nggak usah ditampilkan gitu, untuk nantinya kita buat konten sendiri. Simple aja. Ini nanti hasilnya adalah kurang lebih seperti ini ya. Kita masukin dulu karena di musim 101 pun ada fitur seperti ini. Tadi saya lihat di websitenya waktu itu. Jadi ini bisa juga nih jadi headline karena kan menarik ya, dibandingkan cuma kecil. Tapi yang penting orang stop dulu dan orang tanya-tanya dulu. Kayak gitu. Akhirnya nanti kita bisa maintain gitu kalau orang udah nanya. Dibandingkan orang nge-skip kan kita sia-sia ya. Budget udah keluar, tapi nggak ada yang tanya-tanya atau nggak ada yang masuk sama sekali.
Oke, sebelum ke sana kita lihat dulu ke bagian caption. Jadi selain di kontennya itu ada juga captionnya yang di atas ini nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini akun bisnisnya nih, Samira Pusat berarti. Nah, ini di bagian bawah adalah captionnya. Dan yang tadi di bagian bawah ini adalah call to actionnya atau tombol ajakannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk struktur konten sendiri itu ada kontennya, lalu ada caption atau sebutannya primary text ya kalau di Meta Ads. Lalu ada headline. Headline tuh copywriting singkat. Biasanya bisa di CCTA juga. Ini headline di bagian tombol tuh seperti ini nih. Di bagian caption tuh seperti ini. Bismillah daftar, ini adalah headline. Dan description, kalau description di sini nggak ada, dia nggak ada tampil description, jadi boleh di skip juga karena kalau kita masukkan description biasanya akan menutupi konten kita rata-rata. Dan satu lagi ada tombol ajakan. Nah, tombol ajakan ini nih, send to WhatsApp ini. Itu bisa banyak. Kalau misalkan kita pakai landing page, misalkan kita bisa pakai yang learn more aja atau pelajari selengkapnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya gimana sih caranya buat caption yang baik dan efektif? Yang menarik deh gitu ya. Sebetulnya kita bisa pakai headline yang kuat dan relevan. Jadi relevan dulu siapa target audiens yang kita targetkan. Buat serelevan mungkin biar mereka kesannya relate. Kalau yang tadi, kenapa yang di sini itu umroh dulu bayar belakangan ini bagus karena itu misalkan saya menargetkan untuk orang-orang yang udah ada intensi untuk berangkat tapi belum ada budgetnya. Nah, jadi headline yang kuat untuk orang-orang seperti itu yang kayak gimana ya? Oh, ini nih, ini bagus nih. Apa ada fitur atau ada manfaat yang bisa mereka manfaatkan apa namanya? Ketika menggunakan produk di Muslim 101, misalkan seperti itu. Ya, itu headline yang kuat dan relevan menyangkut juga dengan manfaat produknya ya untuk audiens. Gunakan bahasa yang sederhana dan to the point, jadi nggak bertele-tele gitu ya. Sebetulnya ini juga nggak bertele-tele sih, cuma terlalu banyak informasi yang disampaikan. Jadi kita bisa pilih-pilih aja nih, selain ini apa aja ya yang harus ditampilkan gitu ya. Dan juga ini mungkin warna terlalu banyak nabrak. Itu banyak hal sih sebetulnya yang bisa kita pelajari dari konten iklan orang yang mengiklan gitu. Jadi kita bisa banyak belajar nih dari satu konten iklan aja, kurang lebih gitu. Terus tambahin angka juga nih atau data untuk memperkuat klaim misalkan entah itu harga, entah itu diskon atau ada urgensi lainnya. Misalkan ada diskon 50% atau misalnya diskon 500.000 atau ada penawaran terbatas atau seat terbatas itu juga bisa gitu ya. Untuk bikin orang stop dulu gitu, jangan sampai kelewatan. Kurang lebih seperti itu. Tipsnya buat bikin caption gimana? Cara malasnya. Cara malasnya bisa menggunakan ChatGPT dengan prompt seperti ini. Ini yang biasa saya gunakan sih sebetulnya ya. Jadi buat nanti ketika masuk ChatGPT bikin aja buatkan caption iklan untuk jasa travel umroh yang ini diisi dengan manfaat, keunikan atau detail produk. Misalnya umroh dulu bayar sekarang, travel umroh yang bisa bayar nanti gitu ya. Terus plus city tour Taif misalkan segala macam itu dimasukin detail-detailnya atau teman-teman bisa lihat di salah satu produk di Muslim 101 yang mau teman-teman iklankan, fitur-fiturnya masukin ke sana. Lalu yang paling penting adalah gunakan sensori copywriting, buatkan 5 sampai 10 angle yang berbeda dan jangan kayak robot. Nah, ini biasanya ketika di-push kayak gini dia menghasilkan caption yang bagus. Kurang lebih seperti itu. Tapi nanti perlu dicek-cek lagi ya. Kalau misalkan ada kata-kata yang kurang sesuai. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh konten iklan hasil ATM-nya. Kurang lebih gini. Umroh dulu, bayar nanti. Tadi kita hasil dari yang kenapa kita nggak pakai itu aja. Nggak pakai headline yang dijadikan, sorry. Ini tuh berarti USP ya. Atau keunikan produk dijadikan headline. Kenapa nggak seperti itu aja. Jadi kita bisa nih umroh dulu bayar nanti. Ini umroh nyaman, hotel dekat, plus city tour Taif misalnya. Nah, ini teman-teman boleh tampilkan harga, misalkan kalau misalnya di musim 101 rata-rata harganya 30 jutaan, ternyata dia produk
salah satu produknya adalah yang City Tour Toif itu di bawah 30 juta atau 28 juta, bisa jadi itu pilihan yang murah. Jadi kita bisa tampilkan harganya gitu. Jadi ini saya rasa masukin aja deh kayak gitu untuk harganya. Nah, untuk keterangan DP ini bisa dihilangkan atau enggak juga ya. Karena takutnya nanti kontradiktif dengan apa yang kita sajikan di atas. Karena yang jelas gimana caranya orang untuk tanya dulu deh gitu. Tanya dulu sampai akhirnya kita bisa maintain. Karena kalau dari konten aja udah skip, kita nggak akan dapetin leads-nya gitu, nggak akan dapetin prospeknya. Ini kurang lebih kayak gini, ditambahin si terbatas misalkan. Lalu untuk button CTA-nya ini digunakan warna yang berbeda juga seperti si terbatas biar orang-orang bisa lebih ke highlight. Oh, ini tuh untuk ngajak konsultasi gratis dulu nih. Kurang lebih gitu. Nah, ini untuk warna bisa juga pakai yang warna merah biar lebih ngejreng. Dan ini sebetulnya template Canva yang saya coba edit-edit sedikit aja. Gitu. Jadi sangat-sangat sebentar membuat konten untuk iklan. Dan kalaupun memang belum ada budget untuk iklan, konten-konten tersebut juga bisa diupload nih di sosial medianya teman-teman atau disebar di status WhatsApp langsung misalkan bisa juga dengan link afiliasi yang ada dari Muslim 101-nya atau dari website Ukala. Kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk caption nih, untuk strategi captionnya saya pakai teknik copywriting yang namanya before after bridge. Ini harusnya after ya, teman. Jadi before after bridge itu adalah ya sebelum, sesudah, sama bridgingnya apa atau jembatannya apa nih yang menghubungkannya antara before dan after tersebut. Nah, ini ceritanya kayak gini before-nya. Before-nya udah lama sekali nih ingin umroh tapi dia selalu jadi penghalang. Nah, after-nya setelah dia pakai produknya, si orang tersebut, si jamaah tersebut bilang, alhamdulillah tahun ini akhirnya bisa sujud depan Ka'bah tanpa bilang semoga tahun depan, gitu. Semoga tahun depan lagi, itu misalnya. Nah, bridging adalah dengan berangkat dulu, bayar nanti impian umroh makin dekat, jangan tunda lagi. Bridgingnya seperti itu. Jadi bridgingnya adalah meng-highlight lagi si USP atau keunikan dari si produknya. Nah, ini teman-teman juga bisa akses di sini ya. Nanti setelah webinar ini saya akan coba share juga. Ada beberapa di sini ada 50 template copywriting yang teman-teman bisa pakai gitu. Salah satunya adalah before after bridge ini. Dan itu masih banyak banget lagi ada teknik copywriting fitur advantage benefit gitu ya. Ada problem agitate solution, ada banyak. Pokoknya nanti teman-teman bisa cek aja yang akan nanti saya berikan secara gratis. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya sih kita akan coba praktek ya gimana caranya kita menjalankan iklan di Meta Ads. Tapi sebelum itu saya kembalikan dulu ke Kang Fitrah ya. Mungkin materinya itu aja. Terima kasih. Kang Fitrah ada Kang? Atau mungkin Oh iya ada Kang. oh ya, untuk materi itu dulu. Next kita akan coba praktek ya. Tapi buat bridging boleh Kang Fitrah di bridging dulu. Saya mau off dulu sebentar. Oh iya. Baik, terima kasih kepada Kang Fikri Lazuardi yang telah menyampaikan materinya ya detail lengkap terkait tadi digital marketing. Semoga bermanfaat bagi sahabat semuanya. Sebelum beranjak ke sesi selanjutnya, eh, silakan bagi sahabat eh, mohon berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi link feedback ya, Fi- untuk mengisi form feedback di link kami yang akan kami share di kolom chat. Silakan mungkin Kang Agus selaku admin chat, admin dari acara ini untuk men-share linknya. Sudah di-share ya link feedbacknya di kolom chat. Silakan sahabat semuanya bisa langsung isi di kolom chat tersebut. Silakan, mohon luangkan waktunya untuk mengisi link chat. Nanti bagi sahabat yang atau bagi Bukala yang mengisi link
link feedback untuk mengisi feedback ya di form yang sudah kami sediakan. Insya Allah nanti akan mendapatkan kesempatan namanya masuk ke daftar undian dapat door prize ya. Nanti akan kami undi lewat spin wheels ya, spin wheels. Nanti nama yang keluar maka akan beruntung mendapatkan door prize dari kami. Nah, insya Allah kami pun akan selalu update eh, semua promosi kami, marketing kami itu lewat sosial media, media kami. Eh, Harapannya bagi sahabat yang mempunyai Instagram, akun Instagram, dapat memfollow kami di muslim101.id. Semua pengumuman, semua konten, insya Allah akan kami update di Instagram. Jadi semoga apa yang kami berikan, apa yang kami promosikan di akun Instagram kami dapat bermanfaat dan dapat diterima secara luas bagi sahabat yang follow kami gitu ya. Terus insya Allah sahabat juga bisa langsung mengisi, bisa langsung masuk ke grup WhatsApp kami bagi sahabat yang belum bergabung dan di situ pun akan kami info ya, terupdate terkait semua kegiatan Muslim101.id. Oke, langsung dilanjut atau bagaimana, Kang? Karena udah ada banyak yang tanya ya Kang ya, takutnya Oh ya, nanti keburu ini. 3 pertanyaan dulu deh, ya. oke. Boleh ya? Oke, Ini udah langsung ada. saya lihat di kolom chat ya, tiga penanya pertama. Saya coba lihat terlebih dahulu. Dari Pak Warsito ya, dari Semarang. Agar lebih optimal target audiens, minat atau interest untuk produk umrah apa saja. Kira-kira bisa nggak malah bikin audiens makin sedikit seperti itu, Kang? Oke, agar lebih optimal target audience. Oke, jadi kalau untuk di Meta Ads sendiri sebetulnya optimal atau enggaknya itu kita nggak bisa tentukan di awal. Jadi harus berdasarkan data historikalnya. Artinya dalam menargetkan interest itu sebetulnya kita harus cobain dulu gitu ya. Jadi mau itu kalau dulu kan bisa bisa travel umroh gitu ya, bisa bisa haji. Kalau sekarang kan nggak bisa. Kita bisa coba targetkan yang menyerempet lah, mirip-mirip dengan kegiatan umroh itu seperti apa. Itu nggak akan apa namanya, nggak akan kita bisa tahu dulu nih hasilnya seperti apa. Jadi harus dicoba di testing antara satu dengan dua audiens yang lainnya. Jadi minimal coba buat dua audiens yang berbeda. Nanti bandingkan hasilnya. Ketika yang satu lebih bagus, nah otomatis yang satu lagi yang kurang perform bisa kita matikan atau kita coba cari audiens yang baru. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus pertanyaan lanjutannya dari Mas Warsito itu kira-kira bisa nggak malah bikin audiens makin sedikit? Itu bisa bisa aja. Jadi ketika kita menargetkan audiens tertentu, itu akan ada jangkauan audiensnya. Kayak gitu. Jadi ketika kita misalkan menargetkan kayak tadi contohnya yang ini ya sebentar. Contoh kita bandingkan misalnya yang satu spirituality motivation life coaching dibandingkan dengan travel tourism, air travel. Ternyata di bagian ini audiensnya lebih sempit dibandingkan audiens yang spirituality ini. Itu bisa jadi seperti itu. Karena nanti ada estimasi audiensnya tuh berapa gitu. Yang bikin audiens kita tuh kelihatan oh ini sedikit nih, ini banyak. Kurang lebih seperti itu. Apakah menjawab atau ada yang ingin ditanyakan lagi, Mas Warsito? Boleh Mungkin, on mic ya? oke, silakan. Apakah cukup menjawab dari pertanyaan dari Pak Warsito? Mungkin cukup ya. Lanjut mungkin Ya. pertanyaan selanjutnya dari Pak Dadik ya. Bagaimana cara membuat konten iklan menarik dan bisa berganti-ganti esensi iklannya tiap hari sehingga tidak terkesan membosankan? Tiap hari ya, kalau misalnya kita buat konten yang iklan yang menarik, itu ada matriksnya ya, eh Kak Danik ya. Jadi
Kalau untuk membuat konten iklan yang menarik itu matriksnya atau pengukurannya itu adalah CTR gitu ya. Ini lebih advance lagi. Jadi gimana caranya kita bisa tahu iklan itu menarik atau relevan. Ketika di dashboard muncul namanya CTR, pengukurannya. CTR itu adalah click through rate ya, link click through rate. Artinya jumlah klik dibandingkan dengan jumlah tayangan dikali 100%. Patokannya itu. Jadi kalau misalkan CTR-nya di atas 1%, artinya konten kita sudah menarik gitu. Jadi nanti ketika udah running iklan, cek CTR-nya. Kalau misalkan kita mau tahu kontennya udah menarik atau enggak. Kalau di atas 1%, rata-rata itu udah bagus gitu, udah menarik. Dan sebetulnya jangan diganti-ganti tiap hari, karena nanti datanya kurang valid. Karena di Meta Ads ini ada fase testing gitu ya, sekitar 3 sampai 7 hari pertama gitu. Jadi kalau misalkan iklan terlalu sering diganti, malah kita jadi nggak objektif dalam melihat si konten ini tuh bagus atau enggak. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya tanya lagi nih, supaya nggak terkesan membosankan. Kalau membosankan itu matriksnya atau pengukurannya itu ke frekuensi. Jadi kalau nanti di dashboard, nanti dilihat frekuensinya, maaf, di dashboard dilihat frekuensinya itu seperti apa. Kalau frekuensinya sudah di atas 3, itu artinya itu kontennya sudah membosankan, sudah saturate, sudah sering muncul di audiens yang sama. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada frekuensi dan ada CTR. Untuk mengukur menarik atau enggaknya, CTR di atas 1% standarnya. Kalau untuk konten yang terkesan sudah membosankan, sudah bikin bosan, itu frekuensi. Kurang lebih seperti itu, Kak Danik. Ini lanjut satu lagi mungkin ya dari Kak Danik juga ya, Kang ya, Kang Fitra boleh ya. Kang, Bagaimana, langsung jawab Kang. Bagaimana hasil analisa kompetitor jika tidak ada perbedaan mencolok dengan kompetitornya, Kang? bila hasil analisa komputer tidak ada perbedaan? Tidak ada perbedaan itu maksudnya gimana, Kak? Boleh di Jelaskan mungkin ya, mm, Pak Dani bisa open mic, bisa dijelaskan secara kontennya nggak detail. terlalu berbeda gitu ya maksudnya? Sama. Kalau misalkan memang iya, kalau misalkan memang iya ya kayak dari ya. Kalau misalkan memang iya sama nggak ada perbedaan yang mencolok, itu kita bisa lihat dari tadi ya. Misalnya ketika kita coba analisa dan ketika kita analisa nih banyak yang menurut kita ini bagus semua nih kontennya. Nah, itu bisa bisa kita tiru aja. Kurang lebih seperti itu. Tapi kan brandnya beda ya. Kalimat copywriting pun bisa kita ubah-ubah sedikit gitu. Jadi maksudnya dari ini nggak ada kurangnya gitu ya mungkin ya yang saya tangkap. Ya, itu bisa-bisa aja. Karena saya juga pernah sih seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, mungkin untuk sementara ditutup dulu ya, Kang ya. Pertanyaannya apakah lanjut ke materi atau bagaimana? Oke, lanjut dulu boleh. Oke, silakan Kang, lanjut materi ataupun prakteknya ya. Ya, siap. Tadi saya coba untuk 3 pertanyaan dulu aja ya teman-teman ya. Takutnya Ya. udah kelamaan. Oke, kita coba langsung cobain praktek ya. Pertama, untuk kita menjalankan Meta Ads itu, kita bisa coba akses ke yang namanya adsmanager.facebook.com. Seperti ini. Nah, di sini kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Jika masih kosong, jika masih belum ada iklan yang tampil. Kurang lebih seperti ini. Nanti akan saya coba tampilkan juga contoh yang saya coba iklankan sendiri ya, yang udah ada ad account-nya. Nah, di bagian Business Manager ini, kalau teman-teman ingat, itu bisa terdiri dari beberapa ad account kan. Nah, ini ketika saya klik di bagian atas, itu ada banyak ad account yang tampil di sini. Nah, di sini ada 3 ya, saya punya 3. Nah, di sini contohnya kalau untuk yang beramal jariah ada 2. Itu jadi dalam satu Business Manager ini bisa banyak tuh. 1, 2, 3, 4 akun iklan. Ini saya masuk ke yang masih kosong aja dulu. Kurang lebih nanti kalau misalkan teman-teman udah masuk ke Ads Manager-nya, tampilannya akan seperti ini. Yang pertama harus dioptimasi, yang pertama harus dijalankan adalah kita harus integrasikan dulu. Karena kita minggu lalu pakai Skalef ya. Jadi kita perlu integrasikan Meta Ads kita dengan Skalef-nya. Gitu. Jadi pertama kita coba masuk ke Skalef-nya dulu deh ya. Nah, ini contoh landing page kita kemarin. Karena kita mau apa namanya?
mengarahkan orang untuk mengisi form, ada baiknya konten isi formnya kita pindahkan ke atas aja ya. Ini contoh saya hapus saja. Hapus bagian komponen ini. Ini kita pindahkan ke atas aja biar nantinya ketika iklan masuk, ketika ada orang yang tertarik dari iklannya, kita bisa langsung isi atau audiens bisa langsung isi formulirnya tanpa harus lihat scroll ke bawah. Jadi scroll ke bawah untuk orang-orang yang masih pertimbangan aja. Misalnya satu lagi. Nah, contoh kayak gini misalnya. Atau di sini deh konsultasi dulu ya. Oh, sorry. Ini aja. Nah, di bagian ini kita hapus saja. Nah, jadi orang-orang ketika nanti masuk ke landing page-nya akan langsung isi formulirnya. Nah, pertanyaannya gimana caranya Meta Ads-nya bisa connect dengan landing page yang udah kita buat. Ini kita close aja dulu. Ini agak teknis ya, teman-teman ya. Ini masuk ke bagian setting, lalu masuk ke analitik. Nah, ini ada tulisan Facebook Pixel. Ini adalah untuk menghubungkan pixelnya kita ke Scarlett tadi. Jadi nanti kita tinggal tambah analitik aja. Selanjutnya kita perlu meng-copy pixel ID yang kita punya. Caranya gimana? Kembali lagi ke Ads Manager. Lalu kita di sebelah kiri ini ada Events Manager. Buka Events Manager-nya. Kalau teman-teman memang belum punya pixel, kita bisa coba buat ya. Buat yang baru join gak apa-apa, diikuti aja dulu, nanti bisa dicek materi sebelumnya ya. Nah, ini kita coba untuk buat pixelnya dulu ya, teman-teman. Cara buat pixelnya adalah kita buat connect data, pilih website, ini next. Kita pilih yang create new ad set atau buat ad set baru. Namanya misalkan nama brandnya teman-teman. Ini contohnya yang tadi di landing page saya namanya Umroh Cepat. Nama Umroh Cepat aja contoh. Nah, nanti sudah tampil seperti ini, kita coba dengan ini ya, setup with conversion gateway. Oh, sorry. Kita balik lagi, kita close saja sebenarnya. Kita manual. Kita manual, nanti harusnya sudah ada di bagian data source. Nah, masuk ke umroh cepat, masuk ke data source, lalu ke umroh cepat. Dari umroh cepat ini kita masuk ke bagian setting. Dataset ID-nya kita copy. Masukkan ke Scarlett. ID-nya. Nah, namanya samakan aja ya. Pixel ID-nya. Nah, Conversion API Access Token itu kita balik lagi ke Events Manager, scroll ke bawah. Ini diikuti aja dulu ya, teman-teman ya. Nanti ada, nah, di bagian ini ada Generate Access Token. Ini cara untuk menghubungkan ke Scarlett-nya. Di copy aja. Jadi kalau diklik ini udah pasti otomatis tercopy. Kembali lagi ke sini, kita pastikan kodenya di sini. Lalu simpan. Oke, jadi ini udah terkonek ya. Si landing page-nya dengan si Scarlett-nya. Landing page dengan Meta Ads-nya. Lalu kita pasang trackingan analytics-nya di bagian landing page yang udah kita buat. Di mana pasangnya? Itu kita masuk lagi ke bagian landing page yang kita punya. Kita masuk ke pengaturan, lalu kita masuk ke bagian Facebook Pixel. Facebook Pixel, pilih yang umroh cepat. Karena kan tadi udah dikonekkan ya. Berarti kita tinggal pilih ini. Lalu setelah pengaturan landing page, kita ke bagian pengaturan tombol ini.
Jadi ketika tombol ini diklik, artinya itu sudah terbaca sebagai prospek atau leads. Caranya klik tombolnya, masuk ke konten, klik tombolnya, lalu kita masuk ke bagian pengaturan ini yang gambar gear di sini. Nah, ketika kita scroll ke bawah, kita pilih ininya eventnya. Jangan initiate checkout, tapi pilih yang lead. Ini harus diulang aja ya nanti ya teman-teman ya. Gitu. Nah ini TikTok karena nggak ada, close aja. Snack video juga nggak ada, close aja. Jadi yang ada hanya Facebook atau Meta. Nah ini tinggal disimpan. Tinggal simpan dan terbitkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat di halamannya, karena saya pakai Pixel Helper atau bisa membaca aktivitas Meta Ads, kalau saya klik ini sudah terbaca di sini kalau ini adalah view content. Itu. Dan ketika kita masukkan, misalkan contoh itu namanya itu, ini akan terbaca sebagai leads nantinya. Ketika tombol diklik, kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi ini udah terkonek ya. Nah, kalau udah terkoneksi seperti ini, kita bisa langsung kembali ke Meta Ads. Ke bagian campaign. Di Meta Ads-nya di bagian campaign. Nah, kita udah bisa buat iklannya. Tinggal pencet klik create di sini. Nanti akan muncul seperti yang tadi sudah dilihatkan di slide. Ini sorry agak nge-lag. Nah, ini kita pilih objektifnya. Jadi kalau misalkan ini awareness, ini cocoknya untuk apa? Terus awareness itu apa gitu ya? Bisa dilihat ke apa namanya fitur-fiturnya. Karena kita ingin mendatangkan leads atau prospek di websitenya, orang-orang yang mengisi formulir di landing page kita, maka kita pilih yang leads. Ini kan tinggal continue. Kalau teman-teman misalnya, sorry ya kita kembali dulu ya. Kalau misalnya teman-teman keribet pakai landing page, nggak mau buat landing page-nya karena nggak ada waktu atau gimana misalnya untuk testing. Karena ini nggak ada best practice yang gimana ya. Jadi teman-teman bisa langsung ngarahin ke WhatsApp atau ke landing page. Cuma kalau mau pakai landing page, pilihnya yang leads. Hanya aja kalau mau langsung ke WhatsApp, itu juga bisa langsung ke sales aja gitu. Kalau leads pun sebetulnya bisa ya langsung ke WhatsApp. Itu dicoba aja gitu ya, dicoba di testing gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ketika teman-teman pilih leads dan di next akan muncul seperti ini, kita pilih yang manual leads campaign aja. Karena kalau yang recommended setting itu udah full AI ya, udah full otomatis dari metanya. Tapi kalau ini kita belajar untuk nge-setting secara manual. Nah, tadi kalau di slide itu kan ada 3 level ya, ada 3 level struktur ya. Kalau di Meta Ads itu ada campaign, ada ad set, dan ada ads. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Jadi di sini ada campaign-nya, di bawah campaign itu ada ada ad set untuk targeting dan di bawahnya ad untuk konten. Nah, untuk di level campaign sendiri itu ada apa aja pengaturannya? Ya ada nama campaign. Misalnya umroh leads misalkan gitu. Namanya bebas. Umroh leads misalkan kayak gitu aja. Lalu kita bisa scroll ke bawah. Kalau misalnya teman-teman mau settingnya di level budget, di level ad, di level campaign, ini dinyalakan. Nah, ketika ini dinyalakan, advantage campaign budget adalah artinya distribusi budget itu dari level campaign. Jadi campaign akan mendistribusikan ke level ad set gitu ya, secara otomatis. Saya misalnya mau 50.000, 100.000 deh per hari. Kalau misalkan teman-teman settingnya di daily budget, ini akan running terus ya, akan ngedebit terus setiap harinya, kurang lebih seperti itu, sampai iklannya kita stop sendiri gitu. Jadi misalkan, kayaknya udah nggak perform nih, atau budgetnya kayak udah mau habis deh, ya udah dimatiin aja. Tapi kalaupun memang mau ngabisin di satu rekening itu, contohnya misalnya,
ya udah berarti artinya dibiarkan aja, dibiarkan jalan. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk sistem top up-nya itu ada nanti di billing atau payments ya. Dan bisa menggunakan top up. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau teman-teman di MetaEds pun ada fasilitas-fasilitas seperti whitelist. Jadi akun-akun yang memang mengurangi restriction atau penolakan iklan gitu ya. Kadang suka terjadi aja. Itu teman-teman bisa cari-cari aja sih di internet yang jual jasa whitelist MetaEds. Biasanya kreator-kreator yang menjelaskan MetaEds pun udah banyak yang menyediakan gitu ya. Fungsinya apa kalau kita pakai whitelist dari sisi budget nantinya ketika kita iklan 100.000 per hari ini akan kepotong pajak ya teman-teman, pajaknya Indonesia 11%. Tapi kalau untuk whitelist dia hanya kepotong sesuai dengan penyedia whitelistnya, ada yang 3%, ada yang 4% gitu. Jadi sebetulnya jauh lebih mudah dan jauh lebih aman. Kurang lebih itu. Nah, untuk masalah whitelist segala macam nanti kita bahas aja di grup ya, teman-teman. Kalau memang mau ada yang menggunakan whitelist atau ingin tahu lebih dalam tentang whitelist. Sekarang kita coba dulu sampai selesai ya. Nah, ini setting budget di sini untuk daily-nya. Lalu kita bisa next aja. Nah, ini di level ad set atau di level targeting. Misalnya saya mau nargetin eh, orang yang bekerja hmm, di company employee misalkan. Misalkan orang-orang yang bekerja di perusahaan besar. Perusahaan besar itu tandanya apa? Perusahaan besar itu misalnya tandanya karyawannya udah di atas 500-an orang. Nanti kita akan coba. Nah, untuk di sini kita pilih conversion location-nya website. Karena kita udah punya websitenya. Ininya maximize number conversion aja. Lalu dataset kita pilih pixel yang umroh cepat yang tadi baru dibuat. Nah, ini. Kayak gitu. Nah, lalu kita pilih conversion event-nya lead. Ini jangan khawatir teman-teman kalau misalkan masih abu-abu seperti ini ya. Ini contoh saya yang misalkan saya coba pakai yang ini. Lalu kita lihat, nah ini kan udah hijau. Udah hijau itu artinya si pixel sudah sending data atau udah menerima data. Nah, tapi karena untuk yang tadi umroh cepat ini baru dibuat, artinya belum ada data yang masuk. Gitu. Ini akan hijau ketika nanti ada data yang masuk gitu. Setelah iklan dijalankan. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu aja. Lalu nanti di sini kita bisa pilih eh, targetingnya. Nah, targetingnya ada di sini nih. Ini location, misalkan mau menargetkan di seluruh Indonesia aja. Lalu kalau ingin menargetkan minat ya, minat terus juga ketertarikan dan lain sebagainya, saran saya sih masuk ke original audience aja. Kita pilih yang original audience. Bedanya apa sih original sama advantage audience? Best practice-nya kalau original audience itu adalah Meta akan mencari orang-orang yang lebih luas lah dibandingkan advantage gitu ya. Advantage sebenarnya fitur baru dari Metanya, tapi udah coba beberapa kali testing itu memang audiens yang mereka cari mirip-mirip ya. Tapi kadang saya pengen menargetkannya audiensnya itu luas gitu, nggak terbatas di situ aja. Jadi saya biasanya masuk ke original audience aja biar dapat penargetan audiens yang lebih luas. Biasa seperti itu. Nah ini misalkan saya mau menargetkan untuk usia let's say 30 deh. 30 sampai 55 misalnya. Nah, bagian interestnya di mana? Di sini, di bagian ini. Nah, kalau teman-teman klik browse, itu ada demografik ya. Terus ada minatnya sama ada tingkah lakunya. Kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman bingung dan tadi kita mau targetin big company employee. Misalnya kita coba cari company. Nah, di sini ada interest, di sini ada employers. Kalau kalau misalnya di sini tulisannya interest, artinya ini minat. Jadi orang-orang yang tertarik dengan company. Tapi kalau di bagian employers, berarti ini adalah demografik ya. Tuh, kalau kita lihat di kanan, tulisannya demografik. Artinya kita menargetkan orang-orang dengan status sosial tertentu. Tapi kalau interest, ini orang-orang yang tertarik dengan hal tertentu.
Nah, kita cari, nah ini, kita cari demografik ya, karena kita mau cari big company, perusahaan besar. Berarti artinya kita harus cari company size aja. Kalau misalkan teman-teman pakai bahasa Indonesia, tulisnya nanti berarti ukuran perusahaan aja. Nah, di sini ada tulisan ada more than 500 employees. Karena kita nargetin yang besar, ya udah kita pilih yang ini aja. Karena kalau misalkan kita pilih company size-nya yang di bawah 500 atau misalkan masih 11 sampai 100 itu pasti perusahaan-perusahaan kecil. Tapi nggak ada salahnya kalau misalkan emang mau semuanya pun ditargetkan. Misalkan berubah pikiran nih dari big company jadinya all company gitu. Semua perusahaan dan semua perusahaan size. Jadi semua ukuran perusahaan kita targetin. Nah, ya udah kita targetin aja semua. Company size dari 1 sampai 10, 11 sampai 100, 101 sampai ini. Terus juga size-nya, karena size-nya ini employees, kita bisa juga size dari revenue-nya gitu. Tambahin aja misalnya. Nah, terus teman-teman juga cek di sini estimasi audiensnya udah luas atau belum nih? Udah cukup luas atau belum? Biasanya kalau udah di atas 10.000 itu udah oke ya, udah cukup luas. Sebetulnya 24.000 sampai 28.000 pun ini masih kecil ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mau diperluas itu biasanya tambahkan interest lagi. Tuh, atau misalkan jangan mainnya demografik gitu. Ini karena saya mau coba demografik ya dapatnya hanya segini. Ya, kita akan coba ya. Misalnya ini company size. Terus saya pengen ada satu targeting lagi. Yang ini company size, yang satunya lagi misalnya saya mau business owner. Tuh tinggal pilih yang titik 3 di sini terus quick duplicate. Quick duplicate. Nah, ketika ini di duplicate otomatis level add-nya pun ke duplikasi ya. Ke copy gitu. Nah, ini company size-nya kita ganti jadi misalkan business owner lah. Business owner. Ini nggak harus pakai underscore atau apa ya. Bebas aja. Business owner. Misalkan business owner di sini audiensnya di sini dari misalnya 28 deh. Sampai 60 misalnya. Nah, karena ini diduplikat, jadi ini masih masuk ya. Kita tinggal close aja semuanya, hapus semuanya. Hapus, hapus, hapus. Nih, misalkan business owner tapi kita nggak menargetkan demografik. Kita mau menargetkan kira-kira kalau business owner itu sukanya tertariknya dengan hal apa. Misalkan kita mau berdasarkan business and finance misalnya. Jadi nggak harus yang orang-orang yang tertarik dengan produknya pun bisa ya. Jadi ini indirect aja gitu. Nggak harus kayak travel gitu tuh juga bisa untuk kita testing nantinya gitu. Nah, misalkan orang-orang yang business owner tuh sukanya business and finance, ya udah berarti kita pilih yang ini. Nah, ketika kita pilih ini satu aja, estimasi audiensnya udah sangat luas nih. Udah sampai 28 juta. Kurang lebih gitu. Jadi kalau memang mau penargetan yang lebih luas, biasanya minat-minat yang memang banyak diminati banyak orang. Kurang lebih gitu. Masalah kontennya sesuai atau enggak, nanti Meta akan melihat, oh ini konten ini tuh nggak disukai oleh orang-orang tertentu. Dia nggak akan nge-share ke orang itu lagi. Dia akan nantinya nge-share ke orang-orang yang kira-kira lebih suka untuk tertarik dengan konten yang seperti itu gitu. Jadi kalau kita masukin konten atau kita upload konten, Meta pun nanti akan menjaring gitu. Orang-orang yang sekiranya suka sama konten yang kita upload. Di luar dari audiens yang kita targetkan. Kurang lebih kayak gitu. Kita nargetin business owner nih, tapi nanti Meta akan cari business owner yang suka ke produk umroh. Karena misalnya dari 5 orang business owner nih masuk iklan umroh, tapi ternyata yang dapat nonis nih pertama kali kita iklan, akhirnya ketika dia nggak skip ya udah dia akan ke eliminasi. Nanti Meta Ads akan cari-cari yang lain lagi gitu, yang lebih tertarik. Ketika ada satu orang yang ngeklik sampai akhirnya daftar, nah, nanti Meta Ads akan cari orang-orang yang lebih mirip dengan orang seperti itu dari interest atau dari targeting yang sama. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan khawatir di masalah di pilihan ini.
gitu. Ini contohnya bisnis, tambahin lagi entrepreneurship, sama satu lagi misalkan small business owner deh. Dah, cukup lah misalkan. Seperti itu, karena udah di atas 10.000. Oke, selanjutnya di level ads kita bisa masukin kontennya ya. Sebelum kita masukin konten, kita misalkan pilih ini image 1. Image 1 umroh cepat. Ini nama kontennya aja. Nah, ini Facebook page-nya dipilih yang ini kalian ya. Ini saya belum ada ininya ya, anggaplah yang ini deh, Facebook page-nya ini. Ini nanti bisnis teman-teman ya. Ini cara untuk ngekonekin ini ada di video itu ya. Di video yang nanti akan di-share. Yang sudah di-share kemarin. Dan nanti akan di-share lagi. Kurang lebih itu. Ini untuk pilih Facebook page-nya dan Instagram account-nya. Jadi kalau teman-teman punya lebih dari satu Facebook page atau Instagram page, itu bisa pilih mau disimpan di akun yang mana. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman banyak pilihannya, banyak bisnis yang punya aksesnya dimiliki sama teman-teman, itu nanti tinggal pilih aja yang sesuai apa, di mana kayak gitu Facebook page-nya, destinasinya. Di iklan akan muncul di akun Facebook itu atau akun Instagram itu. Nah, setelah pilih channel ya, kita pilih juga bagian destination-nya. Nah, ini adalah website URL-nya. Artinya landing page yang udah kita buat. Berarti kita tinggal kopikan aja link yang ini. Nah, ini di copy. Pertanyaannya, kalau teman-teman mau langsung ke linknya Wukala bisa nggak? Bisa ya, harusnya ya. Nanti tinggal pasang pixel di linknya Wukala Muslim 101. Cuma ini case-nya untuk yang punya website sendiri dulu. Nah, ini udah website URL-nya. Lalu jangan lupa untuk ininya browser add-on-nya di non aja. Karena ini nanti akan nge-cover atau nutupin iklan kita kalau kita pasang tombol-tombol yang lainnya. Jadi kita biarkan aja ini nggak usah ada. Nah, selanjutnya setup kreatifnya. Tinggal masukin di sini setup kreatif ya, upload kreatif, pilih image. Nah, karena pakai Scalef ini perlu di close ya site linknya ya, biar nggak mengarahkan ke website yang lain. Nanti teksnya yang tadi kita udah buat tuh. Yang sudah kita buat. Nah, ini contohnya. Ini caption. Jadi kalau primary text di sini tuh caption ya. Dan ini bisa ditambah sampai 5 kalau teman-teman punya caption lainnya. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan cuma satu ya nggak apa-apa. Dan ini headline kalau misalkan mau ditambahkan call to action. Sederhana. Misalkan konsultasi sekarang. Biasanya meskipun tulisannya headline tapi biasanya diisi oleh call to action. Karena nanti kita akan lihat ya. Terus call to action di sininya learn more aja. Lalu pilih medianya. Medianya yang udah kita buat tadi. Kita upload aja. Sebentar. Muslim 101. Nah, ini saya coba upload yang tadi yang di Canva ya. Nah, ketika sudah tinggal di next. Nah, kalau teman-teman punya yang versi 9:16-nya, versi vertikalnya bisa diganti aja dengan pencet replace. Tapi kalau nggak ada, itu nggak apa-apa. Nanti si warna ini akan menyesuaikan dengan warna dari konten yang kita upload. Kurang lebih gitu. Ini biarkan original aja semua. Next, ini next aja. Dan nanti dia akan tampil seperti ini. Nah, ini contoh ya, ini contoh Instagram yang itu apa namanya? Facebook page-nya atau Instagram-nya di sini. Ini contoh pakai akun Oke Garden. Ini contoh aja. Nggak akan dipublish soalnya. Kurang lebih gini. Nah, headline tadi akan muncul di sini. Konsultasi sekarang. Jadi kalau misalkan kita tulis headline sesuai aturan ya, maksudnya kayak
headline dan umroh dulu bayar nanti terlalu panjang juga. Jadi lebih baik ini tulis call to action aja. Jadi ketika headline-nya ditulis konsultasi sekarang, jadi orang lebih jelas lagi, oh ini untuk mengarahkan konsultasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini udah selesai. Ini pun bisa diganti lagi di bagian ads yang lainnya. Artinya kalau kayak gini kita punya satu campaign, 2 ad set dengan 2 ads. Kurang lebih kayak gitu. Nanti tinggal di-publish aja. Dan iklan akan langsung jalan. Kurang lebih seperti itu. Itu sekarang itu aja dulu sih apa namanya? Untuk cara mengiklankan ya. Kalau misalkan teman-teman masih ragu nih, nggak mau di-publish dulu, bisa klik discard draft atau close aja di sini. Nanti dia akan tampil di sini. Gitu. Nah, lalu di sini ada bagian struktur campaign lagi ya. Kalau tadi jika kita edit, kita pilih edit. Di sini struktur campaign-nya ke bawah. Jadi ini ada campaign, ada ad set, ada ads-nya di bawah. Tapi kalau misalkan kita udah close, strukturnya jadi ke kiri ya. Ada campaign, ada ad set, sama ads. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu sih untuk gimana caranya kita bisa ngerunning iklan ya. Nah, terus tadi ada pertanyaan untuk melihat performa konten itu seperti apa. Nah, ini kita bisa atur-atur nih teman-teman, biar gak berantakan seperti ini. Jadi di sini itu ada sebutannya matrix ya. Budget, attribution setting, result, reach, impression itu adalah matrix. Nah, untuk biar cepat kita coba ganti sesuai dengan funnel ya. Jadi kayak gini. Customize column, nanti ini diikutin aja. Ini di close aja, nanti di close aja dulu. Untuk nanti teman-teman bisa reporting ya. Biasanya kalau untuk reporting enaknya seperti apa? Enaknya kira-kira seperti ini. Jadi ada campaign, ada delivery, lalu ada amount spend. Jadi berapa budget iklan yang dikeluarkan? Yang sudah dikeluarkan, kalau budget adalah budget hariannya. Misalkan tadi saya 100.000, nanti akan tampil di situ 100.000 aja tuh setiap hari. Tapi kalau amount spend, ini budget yang sudah dikeluarkan. Itu berapa? Budget, amount spend, delivery, misalkan kita pasang impression atau tayangannya. Delivery di sini deh. Impression, habis impression, ketika iklan tayang, setelah iklan itu tayang, akan ada klikan dari yang tayang gitu ya. Artinya setelah ada impression, ada link klik. Jadi ini diurutkan saja. Setelah link klik, dia akan masuk ke landing page. Jadi kita pilih landing page views. Jadi ini kayak flow journey-nya orang ya ketika mereka daftar tuh seperti apa dari mulai lihat kontennya sampai dia mengisi form. Dari mulai dapat tayangan impression, ngeklik iklannya, landing page views, akhirnya sampai mengisi form. Mengisi form artinya total leads. Ini di uncheck aja semuanya, nanti otomatis dapat hasilnya. Leads atau result itu sama aja ya. Jadi ini pasti nanti hasilnya akan sama. Terus tadi untuk mengecek konten itu menarik atau enggak, itu teman-teman tinggal klik yang CTR aja, cari CTR. Ini di atas 1%. Lalu misalkan di sini ada CPL, cost per leads. Cost per leads ini adalah seberapa mahal atau murahnya iklan kita. Nantilah kita akan bahas lebih dalam ya untuk matriks-matriks ini. Ini intinya gimana caranya biar teman-teman tahu dulu di Mentes itu ada apa. Karena nanti setelah kita running iklan, kita harus paham juga kan matriks atau pengukurannya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kurang lebih CTR, CPL. Itu aja. Dan yang lainnya di atas. Jadi untuk mengukur iklan itu murah atau mahal itu CPL. Untuk mengukur konten kita bagus atau enggaknya, relevan atau enggaknya CTR.
Udah di-apply aja, nanti akan muncul seperti ini. Dari mulai amount spend-nya berapa hariannya di budgetnya berapa gitu ya, impression-nya berapa, link kliknya berapa, hasilnya berapa. Ini jangan lupa kita save dulu deh. Funnel umroh. Oke. Nah, kalau mau jelas, ini kan karena nggak ada datanya. Ini kan saya coba lihatkan data yang sudah ada datanya gitu. Biar lebih kelihatan lagi. Ini saya coba buka yang hasil jualan ya. Misalnya contoh produk jualan. Nah, ini ada beberapa campaign. Contoh. Sorry, agak ngelag ya. Misalkan saya mau coba yang active ads aja. Wah, ini juga berantakan. Cuma intinya akan seperti ini sih. Nanti budget itu adalah hariannya 100.000 contohnya. Amount spend yang dikeluarkan dari tanggal 1 sampai 29 sekitar segini. Ini impression yang didapatkan, link klik yang didapatkan, landing page view-nya segini. Resultnya nggak ada hasilnya. Ini contohnya kayak gitu. Itu kurang lebih sih. Jadi nanti datanya akan tampil di sini. Ini CTR 3%, berarti artinya kontennya sudah sesuai. Tapi kenapa nggak ada penjualan? Oh, mungkin dari landing page-nya nih, kita perlu perhatikan kembali. Kurang lebih seperti itu, singkatnya seperti itu. Dan ketika tadi kita udah, apa namanya, udah buat konten iklan seperti itu sebenarnya tinggal di-publish ya, teman-teman. Kita coba recap lagi. Jadi ini hasilnya seperti ini, umroh leads. Kita coba edit. Nah, ini contoh image 2 deh. Image 2. Cek. Nah, ini adalah satu campaign yang terdiri dari 2 targeting, yaitu business owner dan perusahaan, gitu ya, dengan memiliki 2 konten yang berbeda di masing-masing targeting, gitu. Ini bisa aja kontennya disamain ya, kalau misalkan mau sama, itu bisa aja. Kalau sama itu artinya kita akan ngetes seberapa bagus si targeting yang kita sasar, gitu. Jadi kalau kita mau ngetes bagusan mana business owner dengan company size ini, kontennya harus sama. Tapi kalau misalkan mau ngetes kontennya, berarti kontennya yang dibedakan. Gitu kurang lebih. Mungkin itu aja untuk uh, prakteknya. Nanti teman-teman harus coba sendiri sih untuk Meta Ads ini ya. Dan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan selain di sesi tanya jawab ini, di grup pun masih ada saya. Jadi teman-teman bisa ditanyakan. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Fitra ya. Ya, terima kasih kepada Kang Fikri Zuari yang telah menyampaikan materinya dan menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin karena sudah waktu asar, kita cukupkan waktunya sampai di sini. Tapi sebelum saya mengumumkan siapa pemenang dari Door Prize, silakan mungkin Kang Fikri ambil paralel sambil dilihat-lihat dulu siapa penanya terbaik ya. Dan ke admin Muslim, Kang Agus mungkin bisa langsung diundi siapa eh, bisa langsung diundi nama yang telah mengisi link feedback. Bisa langsung kita undi lewat spin wheel mungkin. Nanti silakan Kang Fikri ya sambil dilihat siapa penanya terbaik. Bisa dilihat di kolom komentar. Baik, baik. Ya, untuk pengundian pertama silakan bisa langsung diundikan. 1, 2, 3. Oh, iya, Mas Imsyak Nur ya. Barokallah. Selamat kepada Pak Imsyak Nur yang telah
berhak mendapatkan door prize dari kami. Silakan langsung nanti hubungi admin kami. Silakan bisa langsung ke pojokan yang kedua, Kang. Pada para nggak Satya Nugraha, Warakawah, namanya muncul. Pada para pemenang, silakan nanti bisa langsung menghubungi admin kami ya. Mungkin silakan Kang Vicky bisa langsung diumumkan siapa pemenang atau penanya terbaik. Hmm, Masih saya belum nemu nih. Tapi ini kalau ada yang belum dijawab, gak apa-apa Mas Gak Fitra. apa-apa, gak apa-apa. Sebentar, sebentar. So far yang masih bagus itu pertanyaan dari Kak Danik sih. Oh, Pak Danik ya. Ya, Oke, Pak Danik, selamat telah berhak mendapatkan door prize dari kami. Bagi para pemenang, baik itu penanya terbaik ataupun yang namanya keluar di undian tadi, silakan langsung hubungi admin ya atas nama Kang Agus. Karena memang waktu sudah menunjukkan waktu asar, mohon maaf jika ada pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh Kang Fikri karena memang waktu yang membatasi. Nanti terkait beberapa pertanyaan, insya Allah nanti dijawab di grup ya Kang ya. ya boleh. Nanti tolong di list aja ya, Kak Fitra ya. Baik, Biar saya insya jawab Allah. satu-satu. Nanti insya Allah ya, pertanyaan yang belum sempat dijawab nanti akan kami jawab di grup karena memang waktu yang membatasi. Mungkin kita langsung akhiri pada pertemuan hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sebelum tutup mohon berkenan sahabat semuanya untuk on cam ya kita dokumentasi terlebih dahulu. Silakan mungkin kepada tim yang bertugas siap-siap untuk meng-capture ya. Mungkin mohon berkenan untuk on cam ya, buka kameranya. Kita dokumentasi terlebih dahulu sebelum kita tutup. Oke, 1, 2, 3. Tunggu. Ini jempolnya ya. Kali lagi. Bentar ya. 1, 2, 3. Oke, mangga, Kang Fitra, lanjut. Oke. Terima kasih sahabat semuanya atas kehadirannya. Semoga ilmunya bermanfaat, khususnya bagi sahabat yang tergabung sebagai Ukala di Muslim 101. Kami tunggu semangat dan kehadirannya di event selanjutnya, di pelatihan selanjutnya. Insya Allah tentunya semua yang kami berikan bermanfaat bagi sahabat semuanya dan mohon doanya semoga Muslim 101 bisa sukses, bisa berkah dan memberikan manfaat kepada banyak ukala ya dan masyarakat seluas-luasnya. Kita akhiri dengan doa qiyamul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan hanyalah milik kami pribadi selaku umat manusia. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. wabarakatuh. kasih. Ya, terima kasih sahabat sekalian. Tunggu di pelatihan selanjutnya ya. Makasih, mohon maaf lahir batin, Pak. Sama-sama Pak Rangga.